Shalom, selamat pagi amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, hari Jumat tanggal 12 Juli 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 471 ayat 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Titus pasal 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah terjadi dalam kehidupan seorang pekabar Injil yang terkenal ketika memberitakan kabar baik di suatu daerah terpencil. Ketika ia datang namun diserang penyakit sehingga terjadi dan harus mencari tempat berobat, maka pergilah ia mencari tempat berobat. Di perjalanan ia bertemu dengan seorang penduduk lokal, lalu ia pun bertanya, "Tahukah kamu jalan supaya aku bisa sampai ke rumah sakit?" Lalu kata penduduk lokal itu, "Bapak lurus saja lalu belok, di ujung jalan ada rumah sakit." Pendeta itu pun tersenyum lalu berkata, "Bapak baik sekali, datanglah ke tempat saya nanti. Saya akan memberitahukan kepada Bapak tentang jalan menuju keselamatan yang abadi." Penduduk lokal itu pun dengan polos berkata, "Ah, Bapak ini jalan ke rumah sakit saja nggak tahu, mau pakai ngasih tahu jalan menuju keselamatan." Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus membacakan firman Tuhan ini sebagai kabar baik untuk umat Tuhan dan memberitakan tentang apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Titus dan orang-orang percaya pada waktu itu untuk berusaha menjadi orang baik. Mengapa kita harus menjadi baik tanpa harus membawa apa yang dinamakan orang agama? Menjadi orang baik pun seharusnya adalah kewajiban setiap orang. Menjadi baik adalah tuntunan bahwa setiap orang mendapatkan apa yang harus dia lakukan.
Firman Tuhan menyerukan kepada kita yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ternyata kata rajin berbuat baik ini bukan hanya sebuah pekerjaan, tapi sebuah identitas. Identitasnya adalah bukan keharusan, melainkan implikasi logis dari apa yang dikatakan orang yang percaya pada Tuhan. Ini bukan perkara tentang manusia, ini perkara tentang dasar dari apa yang diimani. Kita harus berbuat baik kepada orang, bukan karena memang mereka harus percaya, tapi ini bicara tentang kita. Apa yang boleh saya ajak dari firman Tuhan ini? Mari menemukan alasan menjadi orang baik adalah penting, namun jauh lebih penting menghidupi panggilan menjadi orang baik. Aman yang terkasih, semua itu berasal dari sebuah kasih karunia. Kasih karunia Allah harus diwujudkan dengan membawa kabar baik, dan kabar itulah yang disebut perbuatan baik. Mari lihat hidup yang baik itu dengan bijaksana, berhubungan dengan diri. Dia melatih diri secara pribadi dalam beribadah dan melatih diri secara adil dalam berhubungan orang lain dan menjadi bijak untuk diri sendiri. Inilah kasih karunia yang kita terima dari Allah yang benar-benar membawa kita pada sebuah pengakuan manusia yang hidup dalam pengharapan, hidupnya bergairah, hidupnya dinamis dan tidak terjebak di dalam dosa. Tidak ada yang perlu dipertahankan kecuali mempertahankan kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan dan memperbarui. Mempertahankan kasih karunia yang menyelamatkan dan mendidik kita. Dan yang terakhir, mempertahankan kasih karunia yang menyelamatkan dan memberi kita upah. Dan upah itu adalah satu kepastian di mana kita berbuah, dan buah terbaik adalah menjadi orang yang berbuat baik kepada banyak orang. Mari merenungkan kebaikan Tuhan dengan meneruskan identitas ini dan mengatakan berbuat baik adalah sebuah sukacita dan anugerah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh melatih diri kami untuk melihat perbuatan baik adalah cara kami untuk memuliakan Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkatimu dan menyertai-Mu. Amin.